Sabrina bukan gadis seperti kebanyakan teman perempuannya di sekolah. Ia lebih suka memanjat pohon mangga di halaman rumah, berlari mengejar layangan, atau pulang dengan lutut lecet karena jatuh dari sepeda. Bicara pun kadang asal, bajunya longgar, dan jarang sekali terlihat memakai rok kecuali saat ke sekolah. Sebagai anak tunggal, Sabrina tumbuh bebas. Ayah dan ibunya memberi kelonggaran kepadanya selama Sabrina pulang sebelum maghrib dan nilainya tidak jatuh. Namun semakin besar, kekhawatiran itu datang juga. Dia sudah SMA, kata ibunya suatu malam, terlalu bebas. Ayah Sabrina mengangguk pelan, bukan karena tak percaya pada anaknya, tapi dunia di luar rumah tidak selalu ramah pada gadis seumur Sabrina. Kekhawatiran itu semakin besar ketika ayah dan ibunya mendapat kesempatan. Berangkat haji bukan hanya sebentar, tapi beberapa bulan menetap di Makkah karena urusan keluarga. Tidak mungkin kita meninggalkan Sabrina sendirian, kata ayahnya. Dan dari situlah pembicaraan tentang perjodohan muncul. Sabrina tahu kabar itu bukan dari orang tuanya, tapi dari bibinya. Kamu akan dijodohkan dengan Adam, katanya santai, sepupumu. Sabrina hampir tersedak minumannya. Ustadz Adam yang ngajar di madrasah itu? Iya, umurnya beda jauh, protes Sabrina. Dia itu sudah tua. Bibi Sabrina tersenyum kecil. 12 tahun bukan masalah. Bagi Sabrina, itu masalah besar. Ia tidak suka Adam. Bukan karena Adam jahat, justru sebaliknya. Adam terlalu rapi, terlalu tenang, terlalu tertib, bertolak belakang dengan dirinya. Namun ketika orang tuanya menjelaskan dengan suara lembut tapi tegas, Sabrina sadar ia tidak punya banyak pilihan. Ayah tidak ingin kamu sendirian, kata ayahnya, dan Adam orang yang kami percaya. Sabrina menangis malam itu, bukan karena cinta, tapi karena hidupnya terasa diputus tiba-tiba. Pernikahan itu berlangsung sederhana. Sabrina duduk sebagai pengantin dengan perasaan kosong. Adam mengucapkan akad dengan tenang. Suaranya mantap, tanpa ragu. Setelah orang tua Sabrina berangkat ke Makkah, rumah itu terasa berbeda, sepi, tapi juga asing. Hari-hari awal pernikahan berjalan kaku. Sabrina masih keluar rumah sesukanya, masih mengenakan pakaian yang sama seperti sebelum menikah. Adam tidak langsung marah. Ia hanya mengingatkan dengan suara rendah, "Sabrina, sebaiknya kamu jangan terlalu sering keluar rumah kecuali penting." Sabrina kesal mendengarnya. "Sejak kapan aku harus diatur begini?" Adam tidak membalas. Ia memilih diam. Namun diam Adam justru membuat Sabrina semakin kesal. Ia merasa hidupnya dikekang. Tidak boleh keluar malam, tidak boleh berpakaian sembarangan, tidak boleh pergi tanpa pamit. "Mas ini suami atau sipir?" gumam Sabrina suatu sore. Adam mendengarnya, tapi lagi-lagi ia memilih diam. Suatu hari, Adam mengajak Sabrina ke masjid. "Ada pengajian, ikutlah." Sabrina menggeleng. "Aku capek." Adam tidak memaksa, ia berangkat sendiri. Malam itu, Sabrina tinggal sendirian di rumah. Ia menonton televisi, lalu tertidur di sofa. Ia terbangun karena suara berisik dari dapur. Awalnya ia mengira kucing, tapi langkah kaki itu terlalu berat. Jantung Sabrina berdegup cepat. Pintu dapur terbuka. Seorang lelaki asing masuk, wajahnya tertutup, tangannya menggenggam sesuatu. Sabrina berteriak, tangannya gemetar, kakinya lemas. Ia mencoba lari, tapi terjatuh. Lelaki itu mendekat, menutup mulutnya. Saat itulah pintu depan terbuka keras. Adam berlari masuk, menarik lelaki itu. Pergulatan singkat terjadi. Tetangga mulai keluar karena suara gaduh itu. Pencuri itu akhirnya kabur. Sabrina terduduk di lantai.
Tubuhnya gemetar. Adam langsung berlutut di depannya. "Kamu nggak apa-apa?" tanyanya panik. Sabrina tidak menjawab. Air matanya jatuh begitu saja. Adam memeluknya pelan. "Hati-hati." "Maaf," katanya lirih. "Aku seharusnya tidak meninggalkanmu sendirian." Malam itu, Sabrina menangis lama. Bukan karena takut saja, tapi karena sadar sesuatu. Adam tidak pernah berniat mengatur hidupnya. Beberapa hari setelah kejadian itu, Sabrina berubah pelan-pelan. Ia mulai berpakaian lebih tertutup, mulai pamit jika ingin keluar. Dan suatu sore, tanpa diminta, ia ikut Adam ke masjid. Adam menatapnya, terkejut. "Aku mau belajar," kata Sabrina pelan. Adam tersenyum, bukan senyum puas, tapi lega. Sejak saat itu, Sabrina mulai melihat Adam dengan cara berbeda. Ia melihat ketulusan dalam caranya berbicara, kesabaran dalam diamnya, dan cinta yang tidak pernah memaksa. Suatu malam, Sabrina berkata lirih, "Mas, aku menyesal." Adam menoleh. "Kenapa? Aku tidak adil padamu." Adam menggeleng. "Aku menikah bukan untuk dihakimi, tapi untuk menemani." Sabrina tersenyum kecil. Untuk pertama kalinya, ia merasa beruntung. Ia sadar perjodohan ini bukan hukuman, tapi cara Allah menjaga seorang gadis yang dulu terlalu bebas dengan seorang lelaki yang sabarnya luar biasa. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah berikutnya.